Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta tambahan untuk pagi ini akan dilayankan peneguhan pemberkatan nikah Saudara Endang Setiobudi warga Pepantan Kalirejo dengan Saudara Tri Ambarwanto warga GKJ Batu Retno Wonogiri pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 11 di Pepantan Kalirejo. Mohon dukungan doa. Yang kedua, perjamuan kudus akan dilayangkan perjamuan kudus reguler pada tanggal 21 Februari 2021. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut perjamuan kudus secara online bisa menghubungi majelis sehingga Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bisa disiapkan roti dan anggurnya. Untuk yang sakit bisa dilayani di rumah. Untuk jemaat dimohon mempersiapkan diri. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali kebaktian pada pagi hari ini. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita awali dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2. Oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Nyanyian pembuka kita awali dengan Kidung Jemaat 378, bait 1 dan 2. Jangannya tetap
Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, saat doa tak kunjung diberi jawaban, seringkali kita mudah untuk mengeluh, kecewa kepada Tuhan maupun kecewa pada keadaan. Sehingga kita perlu mengingat dan merenungkan tentang hukum kasih yang diambil di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 31 yang demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa dan pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kita naikkan pujian penyesalan dengan Kidung Jemaat 376, bait pertama dan kedua. Untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagai nyanyian syukur, kita akan pujikan Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 2. Ah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang penuh kasih, penuh rahmat kepada setiap umat-Nya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama di tempat ini mendengarkan, merenungkan setiap firman Tuhan, dan kami pun boleh Engkau teguhkan untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada hari ini diambil di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39. Bacaan hari ini diambil di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik dan sungguh luar biasa. Meskipun pada pagi hari ini kita disapa dengan hujan, kiranya hujan ini menjadi hujan berkat untuk kita semua. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada ibadah minggu hari ini Sinode GKJ memberikan tema Tuhan tak pernah letih dan lesu. Tuhan tak pernah letih dan lesu. Ketika kita mendengar kata mengantuk, mengantuk adalah salah satu kondisi yang berbahaya saat berkendara. Ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa kondisi lelah atau mengantuk kita harus waspada dengan kemungkinan adanya microsleep. Terjadi microsleep. Apa itu microsleep? Microsleep adalah
tidur ringan yang hanya berlangsung kurang lebih 5 sampai 10 detik. 5 sampai 10 detik. Waktu yang sangat singkat tetapi sangat berbahaya jika kita sedang berkendara dalam kondisi letih, lemah, sedang lelah, tak sadarkan diri. Tak sadarkan diri menurut konsultan utama di klinik Pondok Indah, Dr. Andreas mengatakan bahwa microsleep adalah tertidur tiba-tiba dalam waktu singkat. Orang yang demikian langsung tidak sadar, sedang menyetir, secara tiba-tiba bertanya dengan diri sendiri, loh kok sudah sampai sini ya? Mungkin jalurnya mau ke arah Singorojo sana, tetapi waktu di Bangjo sini karena saking letihnya, lemahnya, ya rada ngantuk, beloknya ke kiri ke arah Limbangan. Loh kok arahku ke sini? Nah, itu adalah sebuah tanda kita sedang mengalami microsleep dan kita harus waspada dan hati-hati. Tahukah Anda lebih dari 6.000 kecelakaan fatal akibat microsleep ini? Karena microsleep ini tanpa kita sadari dalam kondisi itu kita dalam mata terbuka. Bisa jadi kondisi mata terbuka tetapi kita sedang tidak sadar kalau kita sudah keluar jalur. Dan bagaimana kalau itu terjadi dilakukan oleh seorang sopir bus. Sopir bus yang mengantuk karena lelah, dia membawa banyak penumpang karena perjalanan sopir bus itu cukup jauh, saking lelahnya harus beberapa kali, dan akibatnya bis itu bisa jadi touring. Napa niku Bapak Ibu touring? Turu miring. Bisnya juga lelah sampai tidur, artinya itu kecelakaan. Dan itu kondisi-kondisi yang sungguh berbahaya ketika kita sedang berkendara. Namun ketika kita melihat kembali bahwa siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini? Yang terpenting, yang pertama adalah sopirnya itu. Lalu ketika kita melihat sopir yang kelelahan dan akhirnya mengakibatkan kecelakaan, pasti banyak korban jiwa yang ada. Maupun berita di dalam media pun juga ramai akibat microsleep atau mengantuk di dalam perjalanan. Hal ini pun juga bisa terjadi. Hal ini pun bisa terjadi, kita sering kali melihat di dalam berita-berita yang ada, dan itu pun mengakibatkan luka ringan, luka berat, kendaraan rusak, korban berjatuhan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Ketika kita berkendara, harapannya adalah kita bisa sampai pada tujuan. Ketika kita menaiki sebuah kendaraan, ada sopirnya, harapannya kita pun juga sampai pada tujuan. Begitu pula harapan orang tua di dalam kehidupan. Ketika kehidupan orang tua pasti menginginkan anaknya, di slide selanjutnya ya, pasti menginginkan anaknya itu cerdas, memiliki intelektual yang tinggi.
Tujuan orang tua ketika mendidik anak adalah ia memiliki kecerdasan. Kemudian timbul pertanyaan dalam mendidik anak, banggakah Anda dengan tingkat pencapaian kecerdasan intelektual anak Anda? Banggakah Bapak Ibu sekalian dengan tingkat pencapaian pendidikan anak-anak panjenengan? Bangga napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Kita patut bangga dengan tingkat pencapaian pendidikan anak-anak. Kita patut bangga atas apa yang dicapai oleh anak-anak. Ketika anak-anak mulai bertumbuh, bahkan ada kata-kata atau ungkapan dari orang tua yang tidak dapat dipungkiri, yang berkata demikian, aku lulusan SD rapopo, sing penting anakku iso sekolah luwih dhuwur saka aku. Mengangkat derajat orang tua. Setiap orang tua memiliki tujuan dalam mendidik anak supaya ia bisa lebih dari orang tuanya. Itu adalah harapan-harapan dari orang tua. Dalam keterbatasan diri sebagai seorang pelajar, kalau pelajar bisa berkata lelah, lesu, karena semakin tinggi gelar yang dicapai, semakin tinggi pula tingkat kesulitannya. Pelajaranku tambah angel, Pak, Bu. Bingung. Sebagai seorang pelajar bisa berkata demikian. Namun ketika melihat itu, orang tua senantiasa memberikan dorongan dan semangat, memberikan upaya usaha untuk anaknya ini bisa meraih cita-citanya, bisa berjuang mencapai apa yang menjadi tingkat pendidikan anak-anak itu pun dilakukan oleh orang tua. Lalu timbul pertanyaan yang sungguh menjadi refleksi untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak pun, bagaimana jika orang tua letih dan lesu memberikan pendidikan pada anak-anak? Bagaimana? Orang tua sudah letih, lesu, pasti anak-anak saat itu pun juga akan bingung. Mereka akan mendapatkan kebingungan. Akan tetapi ketika mendapatkan persoalan yang demikian, mari setiap orang tua pun mendorong anak untuk memiliki kecerdasan spiritual. Pentingnya kecerdasan spiritual, sehingga ketika mengalami problematik di dalam mengupayakan pendidikan anak, ia bisa bertanggung jawab atas upaya yang dilakukan orang tuanya. Jadi ketika mereka pun turut diberikan pendidikan spiritual, karena pendidikan spiritual ini sangatlah penting di dalam kehidupan seorang anak. Ketika bisa beriringan memberikan pendidikan secara intelektual, dilengkapi, diberikan materi dari bapak ibu gurunya, mereka pun turut diberikan dorongan dari segi kerohanian, sehingga mereka akan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Mereka tidak akan menjadi letih, lesu. Orang tua secara raga lelah iya, tetapi lelah itu akan terbayarkan jika anak-anaknya pun memiliki semangat. Karena setiap orang tua pun juga mendorong anaknya untuk memiliki kecerdasan spiritual ini.
Lalu apabila kelelahan, keletihan itu terjadi pada sang penanggung jawab atas langit, bumi, dan seisinya, bagaimana jika sang penanggung jawab atas langit, bumi, dan seisinya mengalami kelelahan, letih, dan lesu? Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu sekalian? Apa yang akan terjadi jika sang penanggung jawab, karena anak-anak tadi adalah tanggung jawab orang tua, dan bagaimana jika sang penanggung jawab dari langit, bumi, dan seisinya ini letih, lesu, dan lelah? Ya, kehancuran yang terjadi. Kehancuran yang terjadi atas kita semua. Mari kita pun juga diajak untuk melihat kembali bahwa terlintas di dalam benak umat Israel terhadap Tuhan, bahwa umat Israel ketika kita melihat kisahnya, mereka berada di dalam tanah perbudakan di Mesir. Mereka merasa bahwa Tuhan itu abai terhadap mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak sedang bersama mereka. Hati bangsa Israel tertutup. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak lagi berkuasa. Dan mereka pun juga merasa kalau Tuhan itu tidak menolong mereka ketika mereka mengalami pergumulan, sehingga mereka justru meminta pertolongan kepada negara Mesir. Mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Bahwa di dalam setiap kehidupan, ketika mereka menutup hati akan pertolongan Tuhan, mereka pun tidak akan merasakan pertolongan Tuhan itu sendiri. Karena di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31, Allah menjawab, setiap mereka yang percaya kepada Tuhan akan dikuatkan. Umat Israel justru tidak percaya kepada kekuatan Allah. Mereka lebih mengandalkan kekuatan manusia dan meminta pertolongan kepada negara Mesir, sehingga mereka menanggung sendiri akibatnya. Begitu pula senada dengan yang diungkapkan dengan pemazmur, bahwa pemazmur mengajak kita untuk menyatakan pujian kepada Allah atas segala kebaikan yang dilakukan kepada umatnya. Bahwa pemazmur ini melihat Tuhan selalu menyertai kehidupan bangsa Israel. Akan tetapi hati yang sudah tertutup tadi tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan. Hati yang tertutup tidak percaya akan kuasa Tuhan, mereka pun juga tidak akan merasakan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika mereka menghadapi setiap hidupnya, mereka pun merasa menderita karena hatinya sudah tertutup karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Padahal Allah dalam kasih dan kuasa-Nya senantiasa menyatakan pemeliharaan kepada umat-Nya. Tuhan sungguh peduli. Tuhan tidak berkenan kepada kesombongan diri. Ketika mengandalkan diri sendiri, menutup hati, ada suatu kesombongan diri yang nampak. Dan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ojo adigang, adigung lan adiguno. Ojo dumeh duwe banjur lali karo sing paweweh. Jangan sampai kita
keblinger dengan kecerdasan yang dimiliki. Karena perlu disadari bahwa segala pengetahuan asalnya dari Tuhan dan manusia perlu mengupayakan dan mengasah kecerdasan itu seiring dan diimbangi dengan kecerdasan emosi dan terkhusus kecerdasan spiritual. Di dalam kisah Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39 ini pun memuat tentang pelayanan Tuhan dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, yang tidak mengenal lelah untuk menolong manusia. Serta ia pun memiliki kepedulian yang tiada henti. Mengapa demikian? Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya di Galilea, khususnya di kota Kapernaum ini menggambarkan pelayanan Tuhan yang tiada henti. Begitu besar kepeduliannya kepada setiap umat manusia, bahwa ia sudah menyembuhkan banyak orang, sampai banyak orang yang datang kepadanya. Dan ia pun juga mengusir banyak setan. Dan itu yang dilakukan Tuhan. Sampai pagi hari pun ketika ia mencari ke tempat yang sunyi, ia berdoa. Dan setelah itu ada murid-murid Tuhan Yesus, Simon beserta kawan-kawannya menyusul dia. Tidak ada pernyataan yang dia menyatakan bahwa kose mengkodise atau tunggu dulu. Tidak ada ungkapan demikian. Namun ketika Simon dan kawan-kawannya mengungkapkan bahwa banyak yang mencari ia, yakni mencari Engkau Tuhan, jawabnya di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku datang. Dan di situ menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak lelah. Tuhan tidak letih untuk selalu mempedulikan umatnya. Habis dari sini terus kemana lagi. Planningnya itu sungguh tepat dan berkelanjutan. Dan tidak ada kata-kata yang diungkapkan yang menunjukkan keletihan, lesu pun tidak, dengan semangat. Dan kiranya setiap kita pun juga diajak untuk melihat bahwa kasih Tuhan itu selalu ada. Pertolongan Tuhan itu selalu ada. Dia tidak pernah berhenti untuk menolong setiap umatnya. Allah berkenan kepada setiap mereka yang selalu mengakui dan mengandalkan kuasa Allah. Orang-orang yang akhirnya mencari Tuhan Yesus pun menggambarkan bahwa mereka mengakui dan mengandalkan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa. Secara raga mungkin terasa lelah jika kita lihat, tetapi Allah kita memiliki sisi keilahian di mana tidak merasa letih dan lesu untuk menyembuhkan, untuk menolong setiap umatnya. Dan setiap mereka yang selalu percaya dan mengakui keberadaan Tuhan, ia akan bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Bahwa kita pun diajak, ayo podo eling lan waspodo. Gusti Allah mboten sare, aku sing keturon. Kita yang suka
ketiduran, kita suka abai, kita suka lupa kalau Tuhan Yesus itu selalu menolong kita dalam kondisi apapun. Tuhan selalu menolong kita asalkan kita mau mengakui, kita mau mengandalkan Tuhan, dan kita mau percaya. Sepandai-pandainya kita gunakan kepandaian itu untuk mewartakan Injil melalui tingkah laku kita yang mencerminkan karakter Kristus, sebab Dia datang untuk mewartakan Injil, sehingga kita anak-anaknya pun turut serta mewartakan Injil melalui tingkah laku kita, melalui tutur kata kita. Itu semua kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena setiap kita, kehidupan kita pun adalah anugerah yang terindah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Di masa pandemi ini pun kita tak perlu takut dan tetap waspada di dalam mematuhi protokol kesehatan. Setiap upaya-upaya yang dilakukan pun kita senantiasa diajak untuk tidak perlu takut, meskipun menjalani hidup di masa pandemi ini tidak mudah. Mari kita jalani hidup ini di era kehidupan yang baru di masa pandemi dengan semangat dan rasa syukur, percaya bahwa Tuhan tidak lelah dan tidak tertidur. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tinggal diam. Meskipun sulit, meskipun tidak mudah, namun kita senantiasa dijagai oleh Tuhan. Mari kita semua diajak untuk berpegang teguh kepada Tuhan di setiap waktu maupun di setiap musim dalam hidup kita, sebab Dia yang memberikan kekuatan dan yang menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita masuk di dalam saat hening. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau yang menyatakan diri dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang hadir, Engkau yang telah berkenan menjaga setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk membuka hati kami untuk menerima pertolongan kasih Tuhan, dan kiranya Engkau pun senantiasa menguatkan iman kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang senantiasa menjaga setiap kami di setiap musim, di setiap waktu, di setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau turut hadir di tengah-tengah kami. Ajari kami untuk senantiasa merasakan kasih penyertaan Tuhan. Tuhan, ketika kami melakukan setiap kehidupan kami pun, ampunilah kami jika kami sering kali abai akan penyertaan kasih-Mu. Ajari kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di setiap apapun, di setiap aspek kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit, merasakan kelemahan, keletihan di dalam tubuh jasmaninya. Tuhan, Engkau tidak melemahkan iman dan semangatnya untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Dan kami pun berdoa untuk setiap pemulihan jemaat Tuhan di GKJ Boja. Kami berdoa untuk Ibu Sri Suyastin, Ibu Agus Wibowo, dan Bapak Subihartono. Kiranya Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan. Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan untuk umat-Mu Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang belum kami sebut. Kiranya Tuhan pun turut hadir di tengah-tengah mereka. Setiap upaya, usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan tubuh, kiranya Tuhan pun memberkati.
Kami pun berdoa untuk umat-Mu yang sudah berusia lanjut. Tuhan berkati Ibu Siti Hadi Sanjoyo, Ibu Sami, Ibu Sri Mulyo Gundani, Ibu Jane Emil Kroma, dan Bapak Joko Santoso. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, semakin bertambahnya usia pun Tuhan menambahkan kesetiaan dan semangat untuk selalu memuliakan nama Tuhan, untuk selalu mengikut Tuhan. Dan kami pun berdoa terkhusus untuk anak-anak dalam masa sekolah, masa studinya. Tuhan memberkati setiap mereka. Mereka boleh bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dalam belajar. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Tuhan pun turut bekerja atas mereka. Tuhan yang menyediakan setiap masa depannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Sungguh kami merasakan keresahan ketika di masa pandemi ini banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang akan membukakan lapangan pekerjaan yang baru bagi mereka Tuhan, dan Engkau menyediakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pun juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang boleh berjalan bersama dan membangun setiap rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau berkati setiap usaha upaya yang dilakukan untuk mencari pasangan hidup, sebab Tuhan yang akan mendatangkan pasangan hidup bagi mereka. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk setiap jemaat yang boleh bertambah usia, yang berulang tahun. Tuhan, semakin bertambahnya usia, Engkau semakin tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada setiap mereka, bahwa kehidupan itu semua hanyalah pemberian dari Tuhan. Dan ajari untuk setiap kami umat-Mu ini Tuhan, untuk mengucap syukur atas penyertaan kasih-Mu. Kami juga berdoa terkhusus untuk pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Kiranya melalui pelayanan Bapak Pendeta Saino dan keluarga pun kami boleh ikut merasakan kasih penyertaan-Mu Tuhan. Dan berkati setiap pelayanan majelis dan keluarganya Engkau urapi, dan berkati setiap komisi-komisi yang ada di GKJ Boja. Tuhan, Engkau urapi dengan kasih penyertaan-Mu. Berkatilah setiap usaha, setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, kiranya itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati tim yang terbentuk Tuhan, Engkau memberkati setiap tim yang ada, panitia yang ada Tuhan. Engkau berkati panitia pemanggilan pendeta, kiranya Engkau yang memberikan kelancaran atas segala upaya yang dilakukan, sehingga gereja ini pun boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan melalui pendeta yang boleh sedang berproses. Tuhan, kiranya Engkau pun juga menyertai setiap umat-Mu di GKJ Boja ini, baik di Induk maupun di Pepantan Kalirejo. Tuhan menyertai, kiranya setiap apapun yang dilakukan Tuhan, Engkau turut ambil bagian di dalam setiap kehidupan jemaat. Kami pun juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri dari pemerintahan pusat sampai daerah. Tuhan turut ambil bagian di dalam apapun yang menjadi peraturan-peraturan yang ada, itu semua untuk kebaikan setiap masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau pun selalu menyertai, membimbing setiap kami dan menjagai setiap kami di tengah masa pandemi. Kiranya Engkau Tuhan yang mengajari kami untuk tidak takut, tidak gentar, dan kami pun diajak untuk tetap waspada, menjaga dengan protokol kesehatan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami semua. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang penuh rahmat dan kasih. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar mengumpulkan persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Persembahan ini kita bawa di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu atas segala rahmat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, umat-Mu yang selalu Engkau sertai dan Engkau berkati. Bapa surgawi, kami sungguh mengucap syukur bahwa pada kesempatan pagi ini Engkau telah mempertemukan kami dengan jemaat-Mu di tempat ibadah ini. Engkau beri kami kesempatan untuk memuliakan nama-Mu di dalam ibadah saat ini. Bapa surgawi, pada saat ini pula kami memberikan kesempatan untuk persembahan sebagai wujud rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, terimalah dan sucikanlah persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan kami di tempat ini sebagai wujud memuliakan nama-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, berikanlah kebijaksanaan dan memberikan kemampuan untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama satu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama umat kepunyaan Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.